Shalom. Shalom Kak Ella, shalom Kak Shalom, Cia. shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik adik-adik, mari kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Bapa ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan yang baik. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, tapi kami mohon Engkau tuntun dan sertai kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Vita sudah membuka ibadat kita di dalam doa. Kak Cia, Kak Vita, semangat untuk memulai ibadat kita hari ini. Semangat Kak Ella. Pastinya adik-adik di rumah juga semangat ya. Kak Ella ajak semua adik-adik yang mengikuti secara online untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Berani Tampil Beda. Tepuk tangan ya adik-adik sambil berdiri juga. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita melakukan pujian ini bersama-sama ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman
masih semangat ya adik-adik dan masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian Big or Small. Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, Kak Ella persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan menaikkan segala doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kak Ella minta semua duduk dengan tenang, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan telah membimbing kami, bahkan hari ini Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online ya Tuhan. Sekalipun secara online, biarlah kami boleh mengikuti dengan serius sehingga kami bisa bertumbuh melalui sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua adik-adik sekolah minggu, baik di dalam NTT maupun di luar NTT, bahkan di luar Indonesia. Mari Tuhan memberkati semua yang setiap minggunya mengikuti sekolah minggu secara online. Mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga melalui sarana sekolah minggu online ini, adik-adik boleh diberkati oleh Tuhan, maka mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mari berkati untuk semua adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Mari Tuhan memberkati sehingga melalui pendidikan yang mereka tempuh ini, mereka lakukan ini ya Tuhan, akan membuat mereka menggapai cita-cita mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini Tuhan izinkan mengalami sakit. Mari Tuhan hadir, Tuhan ada di sana dengan segala makan, minum, obat-obatan yang mereka konsumsi. Mari Tuhan berkati. Bahkan Tuhan hadir, Tuhan menghibur mereka sehingga walaupun di dalam sakit mereka
mereka tetap semangat, mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai segala sarana-sarana yang ada, baik itu makan, minum, obat-obatan, untuk mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik yang terbaring karena sakit ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang mungkin ada yang mengalami duka cita. Mari Tuhan ada juga, Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka. Adik-adik bersama keluarga-keluarga mereka yang mengalami duka cita, Tuhan hadir dan menghibur mereka ya Tuhan. Sekalipun dalam duka yang ada, mereka tetap berpengharapan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang belum bersekolah, dalam masa pertumbuhan, mari Tuhan memberkati. Sehingga di dalam pertumbuhan mereka juga, mereka boleh makan yang sehat, Tuhan boleh dipelihara oleh keluarga mereka ya Tuhan. Diberikan segala yang mereka butuhkan ya Tuhan. Bahkan keluarga dari semua adik-adik dimanapun mereka berada, orang tua mereka, keluarga mereka, mari Tuhan memberkati sehingga mereka terus berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian Firman Jadi Manusia. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Kak Ella yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan hikmat daripada Tuhan bisa menyampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh adik-adik. Berkati adik-adik semua juga yang akan mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan mereka bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ella mau cerita tentang satu tokoh yang ada di dalam, kisahnya ada di dalam Perjanjian Lama. Tokohnya ini seorang laki-laki. Ada yang bisa tebak tokohnya? Ya, kalau laki-laki terus dalam Perjanjian Lama banyak kan Kak Ella, dia terkenal adik-adik. Kalau terkenal banyak juga ya. Dia itu ketika dipanggil oleh Tuhan, dia namanya sebelumnya ini tiba-tiba berubah jadi ini. Kalau itu kan clue, bisa jawab dong. Kalau bisa jawab tulis ya di kolom komentar. Nah, jawaban yang benar adalah Abraham. Benar sekali. Sebelum Kak Ella cerita tentang Abraham, Kak Ella mau tanya, siapa di sini yang pernah dijanjikan oleh bapak, mama, kakak, adik, om, tante, opa, oma sesuatu, misalnya janji untuk beli baju, kasih baju, hadiah baju, sepatu, jam, tas, buku atau apa saja dijanjikan. Tapi untuk dapat janji itu butuh waktu yang lama atau sampai sekarang belum dapat. Ayo tulis di komentar ya. Kalau Kak Ella sih pernah sih. Kak Ella kan ulang tahunnya nih bulan April ya adik-adik. Terus waktu bulan April itu Kak Ella dijanjikan sebelum tanggal ulang tahun Kak Ella, terus ada yang janji mau kasih hadiah Kak Ella sepatu. Tapi Kak Ella tunggu-tunggu, sudah lewat ulang tahun Kak Ella, bahkan sampai sekarang belum dipenuhi. Kak Ella belum dapat yang dijanjikan itu kepada Kak Ella. Sedih sih, tapi ya sudahlah. Semoga yang nonton orangnya nonton ya, biar DPK jadi bisa beli kasih Kak Ella sepatu. Oke, nah kembali lagi ke cerita kita ya. Nah tadi Kak Ella kan tanya tentang janji-janji. Nah cerita kita juga ada hubungannya dengan janji-janji. Nah adik-adik, Abraham ini pada saat Tuhan memanggil dia keluar dari daerahnya atau kampung asalnya ini, sekitar dia berusia sekitar 75 tahun ya, informasi yang Kak Ella baca. Dan pada saat dia dipanggil keluar dari bangsanya yaitu di Ur Kasdim, kalau Ur Kasdim yang Kak Ella lihat di Google itu Ur Kasdim sekarang itu negara Irak. Ya,
Adik-adik, jadi dulu Abraham ini tinggal di Irak. Nah, kampungnya itu bernama Ur Kasdim. Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim untuk ke tanah yang akan Tuhan berikan kepada dia. Waktu dia mau keluar, dia sudah menikah ya adik-adik, dan istrinya itu bernama siapa? Benar sekali, Sarah, dan saudaranya bernama Lot. Dia membawa istri dan saudaranya keluar dari daerah asalnya untuk mengikuti perintah Tuhan. Jadi Abraham ini salah satu orang yang percaya ya, yang dicatat dalam Alkitab. Nah adik-adik, dari kisah ini kita akan belajar adalah tentang kesabaran. Kesabaran seperti apa yang mau kita belajar dari Abraham? Yang pertama, Abraham ini sabar mengikuti Tuhan. Ya adik-adik, tadi Kak Ella sudah ceritakan, Abraham ini waktu Tuhan memanggil dia untuk keluar dari bangsanya bernama Ur Kasdim, dia ini salah seorang yang kaya, keluarga yang kaya di Ur Kasdim. Dia punya budak atau zaman sekarang itu pembantu ya adik-adik. Pokoknya apa saja dia dilayani. Dia tidak pernah kekurangan makanan. Pokoknya dia hidup sangat nyaman dan enak di kampung halamannya. Tapi Tuhan memanggil dia keluar dari kampung halamannya. Dia harus meninggalkan segala yang nyaman, segala yang berlimpah itu, segala yang berkecukupan itu untuk pergi ke tempat yang Tuhan janjikan, yang Abraham pun tidak tahu tempat itu seperti apa. Tapi dia selalu sabar mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua dari kesabaran yang kita pelajari dari Abraham ini adalah sabar menanti janji Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tidak hanya memanggil begitu saja. Tuhan memanggil Abraham dengan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan tinggal di satu daerah. Tuhan akan memberikan satu tempat untuk dia tinggal di sana. Nah, itu yang pertama yang Tuhan janjikan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan juga untuk dia akan memiliki keturunan. Itu di dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Adik-adik, Tuhan tidak hanya menjanjikan tempat, tapi Tuhan juga menjanjikan keturunan. Keturunan sebanyak apa? Sebanyak bintang di langit. Siapa yang sudah bisa hitung bintang? Berapa banyak coba? Sebanyak pasir di laut. Kira-kira siapa yang bisa hitung pasir? Artinya sangat banyak, tidak terhitung. Nah, Tuhan juga pada pasal 17 juga Tuhan ada berjanji kepada Abraham juga memberikan keturunan, bahkan tempat-tempat untuk dia tempati. Di Kejadian pasal 18 juga Allah mengulangi janjinya kepada Abraham, yaitu kalau kita baca di bawah perikop, Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Nah, ayat ke-10 dikatakan di situ, seorang dari mereka berkata, 9 bulan lagi aku akan kembali, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mendapatkan anak laki-laki. Jadi pada di Kejadian pasal 15 itu Tuhan hanya berjanji bahwa Abraham akan memiliki anak, tapi tidak tahu kapan. Tuhan tidak mengatakan kapan, tapi pada pasal 18 ayat yang ke-10 Tuhan mengatakan 9 bulan lagi aku akan kembali, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mendapatkan anak laki-laki. Adik-adik, Kakak Ella tidak tahu berapa rentan waktu yang harus Abraham dan Sarah menunggu untuk Tuhan menepati janjinya. Kalau Kak Ella baca-baca ya, kalau misalnya seperti yang tadi Kak Ella informasikan, bahwa Kak Ella dapat informasi Abraham keluar dari kampungnya itu 75 tahun. Nah, pada saat
anaknya yang akan dilahirkan pada Kejadian 21 dikatakan bahwa pada akhirnya mereka menerima janji Tuhan, yaitu Ishak dilahirkan. Nah, itu kurang lebih ada 25 tahun mereka harus menunggu untuk Ishak dilahirkan. Nah, karena seperti Kak Ella bilang bahwa pada saat Ishak dilahirkan, Abraham itu berusia 100 tahun dan Sarah itu berusia 90 tahun. Artinya bahwa ada jarak waktu yang panjang untuk mereka menerima atau mendapati penggenapan dari janji Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan berjanji juga kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan anak bagi dia, adik-adik tahu bahwa Sarah itu ternyata mandul. Kita bisa lihat di Kejadian 11 ayat 30 ya adik-adik. Dikatakan di situ, adapun Sarah mandul. Mandul di sini artinya Sarah itu tidak bisa memiliki anak. Tapi Tuhan yang berjanji, bukan Tuhan tidak tahu Sarah mandul. Tuhan pasti tahu, tapi ingat, Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak bagi Abraham. Dan bukan berarti Abraham tidak tahu ya adik-adik bahwa istrinya itu mandul. Pasti Abraham tahu. Tapi apa? Abraham percaya akan janji Tuhan, dan Abraham juga tahu bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ya adik-adik, upah dari kesabaran Abraham akhirnya membuahkan hasil karena dia sabar menunggu janji Tuhan. Seperti tadi Kak Ella bilang pada ayat 21, Ishak dilahirkan di masa Tuhannya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya adik-adik, dari kisah kesabaran Abraham ini kita bisa belajar kalau Tuhan suruh sabar, dari segi manusia mungkin membutuhkan waktu yang panjang, tapi kalau dari kacamata Tuhan, sabar itu hanya pendek, tidak lama. Ya adik-adik, nah ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu ketika berjanji pasti Tuhan akan menepati. Sekalipun jawaban dari janji itu membutuhkan puluhan waktu atau sangat lama, Tuhan pasti akan menepati janjinya, karena Dia adalah Allah yang akan menepati janji-janjinya. Ya adik-adik, mari kalau kita dalam perjalanan hidup kita ada yang berjanji atau Tuhan berjanji, maka sabarlah menunggu. Pasti kalau dari Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Amin. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk bisa menjadi orang yang sabar menunggu janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri dan lipat tangan untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sudah menuntun menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Bapa. Biarlah Tuhan Yesus tetap menuntun kami agar kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu online minggu depan. Hanya inilah doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.